bukan artinya itu ngeguling di dalam, ngeguling di luar. Nggak gitu ya, nggak gitu guys, nggak gitu. Yo, what is up guys? Balik lagi sama gue Bungki Pradit ya, aka Fingerbunch, aka Andolitre. Anjay. Di video kali ini, sesuai janji gue kemarin, gue akan nge-share beberapa video-video yang akan ngebantu progres main fingerboard lo, kayak gitu. Dan pada kesempatan kali ini, gue akan masuk ke konten yang namanya istilah kata ya guys ya. Jadi istilah kata nih guys ya. Kenapa istilah kata? Jadi mungkin banyak dari lo semua yang sering dengar beberapa kata-kata yang sering dipakai sama anak-anak di skena fingerboard kayak gitu. Mungkin lu belum awam atau lu nggak paham atau lu masih rancu apa sih maksudnya kayak gitu. Nah, gua akan ngebahas istilah kata yang sering disebut di ranah skena fingerboard, yaitu roll in dan roll out. Oke, roll in dan roll out. Kayak misalnya lo lagi ikut kompetisi atau ada event kayak gitu, atau misalnya kayak lagi meet up kayak gitu, lagi nge-go sama orang, ada temen lo yang bilang, nggak pakai roll in roll out dong, jangan diem di tempat dong ngetriknya. Nah, yang kayak gitu-gitu. Beberapa dari lo ada yang udah tahu, tapi beberapa dari lo juga pasti ada yang masih rancu atau masih belum paham ya istilah dari roll in dan roll out. Nah, makanya pada video kali ini gue akan bedah dan kita akan bahas apa sih arti dari roll in dan roll out. Jadi itu tadi, di video kali ini gue akan bahas itu. Dan sebelum gue masuk ke videonya, pastiin udah like video ini ya. Dan jangan lupa juga subscribe ke channel YouTube ini. Karena apa? Kalau misalnya lo subscribe channel ini berkembang, gue akan ngasih video lebih banyak lagi ke depannya yang insya Allah bakal bermanfaat buat lo semua, untuk progres main fingerboard lo, atau untuk main jadi lebih enak, atau kayak gimana. Mungkin nanti gue akan share beberapa tips and tricks, ngebedah trik, si video part lebih banyak, video part gue sendiri main sama teman-teman, atau video part gue collab sama orang lain ya, kita nggak tahu. Jadi itu aja, dan tanpa panjang lebar kita langsung masuk ke videonya guys. Let's go. Oke, jadi roll in dan roll out. Lo pasti sering dengar kalau misal lagi event gitu, ada juri bilang sebut nama trik, roll in dan roll out. Nah, roll in dan roll out ini itu adalah proses dimana di saat lo ingin melakukan trik flat ground atau obstacle trick ya, ada proses dimana yang namanya roll in, masuk trik, terus roll out. Jadi simpelnya, kalau misalnya gue gambarin aja nih kayak gitu. Di saat lo pengen ngelakuin trik nih ya, pengen masuk nih trik gitu. Lu jalan, set ya kan, pop triknya ya, kita sebutnya ini kickflip di sini ya. Tas ya, but ngepop, keputer ya kan, tangkep di atas, cetar gitu, landingin, des, jalan keluar. Nah, bisa paham kan roll innya di mana, roll outnya di mana? Itu dia kayak gitu. Tapi gunanya apaan bang roll in dan roll out? Emang pengaruhnya apa bang roll in dan roll out? Kenapa harus roll in dan roll out bang? Emang segitu penting ya bang? Nih, gue jelasin ke lau ya, pelan-pelan. Roll in dan roll out itu secara permainan itu otomatis enak dilihat. Ngikutin roots kita, akarnya itu ya. Kita kan kayak skateboard. Skateboard emang lo ada yang lihat kalau lagi flat ground, lagi game of skate gitu ya kan, cuman di tempat doang. Ya ada, cuma di tempat doang. Tapi kalau lagi latihan gitu. Tapi kalau lagi main, fungsi rodanya apa kalau lu nggak roll in sama roll out, bray? Kayak gitu aja kan, logikanya gitu aja. Kan nggak fungsi tuh roda jadinya, ya kan? Rodanya buat apa bang? Rodanya buat apa? Itu kayak gitu. Dan kenapa ini urgent? Kalau dari pandangan gua, emang dia mempengaruhi juga untuk main kita gitu. Karena emang lebih mudah lu ngelakuin trik tanpa ada roll in dan roll out. Tapi balik lagi, kita kan main fingerboard atau skateboard itu kan semua ada rodanya ya. Jadi nggak mungkin tuh roda nggak kepake tuh. Otomatis lu harus jalan, iya nggak sih? Harus jalan gitu. Di saat lu ngelakuin trik dengan roll in dan roll out, itu menurut gue secara pribadi ada sedikit kesulitan tersendiri ya. Ada sebuah teknik yang harus lu kuasain juga di saat lu ngelakuin roll in dan roll out. Intinya kayak gitu. Karena kalau misalnya lu lagi ngulik trik doang di tempat kayak gitu, ya lu bisa tuh. Tapi di saat lu ngelakuinnya sambil jalan, pasti beda. Pasti beda dari segi timingnya, popnya, ngeflipnya atau ngeflicknya kayak gitu. Itu pasti beda gitu. Makanya roll in dan roll out itu penting. Fungsinya apa bang? Lu akan belajar untuk nge-timing pop trick lu kalau flat ground. Lu nge-popnya di mana, landingnya di mana. Kalau misalnya ke obstacle, lu top popnya di mana, ngunci ke obstacle-nya di mana gitu. Itu nge-timing. Karena kalau lu di tempat lu nggak akan tahu. Jadi kayak gitu. Simpelnya sih kayak gitu yang bisa gue jelasin. Nah, untuk detailnya ini bakal gue peragain di bawah ya. Kita langsung ke bawah, let's go.
Oke, nah di sini gue bakal ngejelasin detailnya roll in dan roll out itu perbedaannya apa sih. Jadi kayak tadi gue bilang roll in, roll out itu kan proses ya, proses dari lo ngelakuin trik, lagi lo jalan dulu, roll out. Nah kalau misalnya lo nggak pakai roll in roll out, lo main kayak cuman gini doang nih, kayak gitu, kayak gitu. Misalnya ngetrik, dah berhenti, dah berhenti. Bedain sama lebih enak mana? Lebih enak yang kedua kan? Jadi itulah fungsinya. Misalkan ke obstacle, misalnya lo nggak pakai roll out sama roll in sama roll out, lo main kayak gini jadi nih. Apaan kayak begitu? Nggak enak kan? Ya kalau pakai roll in, enak kan dilihatnya? Iya dong. Perbedaannya gitu aja. Jadi kalau misalnya lo flat, pastiin ada roll innya. Jadi ini yang harus lo ketahuin dan lo pelajarin juga di rumah, karena nanti ini akan ngebantu progres main lo. Kenapa gue bilang ngebantu progres main lo? Di sisi lain lo akan tahu timing yang tadi gue bilang di awal, dan yang kedua lo akan tahu enaknya trik itu di mana. Dan kalau misalnya lo nanya gimana sih bang awal mulanya biar roll in roll on tuh enak, ya back to basic. Kalau misalnya itu semua udah enak, ya lo tinggal improve aja dengan trik-trik yang lain. Misalnya regular ollie udah enak, tambahin bisa pop shove it. Oh pop shove it gitu. Kalau kickflip, oh kickflip tuh kayak gitu. Misalnya varial flip, oh varial flip tuh kayak gitu. Roll in roll out, udah kayak gitu. Simple kan? Paham dong? Harusnya paham sih. Kalau nggak paham, nggak ngerti lagi gua. Nah oke guys, jadi itu tadi dia guys ya, istilah kata dari roll in dan roll out. Sekarang lo udah paham apa arti dari roll in dan roll out secara detail, yang mungkin bisa lo latih juga di rumah. Dan paling ada tambahan sedikit dari gua ya, gua tekeninnya dari sekarang. Intinya untuk hal ini ya, lu bisa ngambil referensi atau ngeliat seseorang cara dia main kayak gimana, itu nggak apa-apa, nggak masalah. Misalnya kayak contoh, lu ngeliat gue sebagai referensi gitu, misalnya lu pengen bisa nollie tray gitu, oke nggak masalah, silakan lihat gue sebagai referensi untuk lu bisa ngelandingin nollie tray flip. Tapi yang harus gue tekenin dari sekarang adalah, di saat lu ngambil referensi, jangan jadiin referensi itu patokan lo. Kalau misalnya lo lagi pengen nollie tray gitu, lu patokin anjir gue mirip lagi kayak Bungki, jangan kayak gitu. Jangan dijadiin patokan. Atau siapapun itu pengen kayak Mike Snyder, kayak Ramon Angelo gitu, lu boleh jadiin mereka referensi. Ada trik yang lu suka dari beberapa fingerboarder yang ada di dunia, nggak apa-apa lu jadiin referensi mereka, tapi jangan pernah lu jadiin patokan. Karena apa? Kalau misalnya lu jadiin mereka patokan, lu nggak akan improve gaya main lu sendiri. Kenapa? Karena tiap orang punya style yang beda-beda. Gua sama, let's say kita sebut siapa yang lu udah pada tahu, gua sama Hendra gitu, Hendra Caps, Hendrams gitu, dia punya gaya mainnya sendiri, gue punya gaya mainnya sendiri gitu. Kalau misalnya gue disuruh ngikut gaya mainnya Hendra, mungkin gue nggak akan bisa. Begitu pula sebaliknya, kalau Hendra disuruh main kayak gue, mungkin dia nggak bisa gitu. Kenapa? Tiap tangannya itu beda, tiap jari itu beda. Dia punya ciri khasnya masing-masing, dia punya stylenya masing-masing. Jadi saran dari gue adalah, referensi hanya jadi untuk bayangan lo aja untuk ngelakuin itu. Tapi kalau lo jadiin patokan, wah gue belum mirip kayak dia, wah ya hal terburuk yang akan terjadi mungkin ya lo akan capek sendiri. Karena lu jadiin seseorang untuk patokan lu bisa ngelakuin itu yang baik atau enggak. Jadi itu kenapa menurut gua referensi itu nggak apa-apa, tapi jangan pernah dijadiin patokan. Karena gua sendiri pun ada referensi gua gitu. Referensi gua mungkin kalau misalnya lu tahu, di luar ada Elias Asmut, ada Fingerbender. Kalau misalnya di Indonesia sama gaya mainnya
Rehan Murtada yang udah vakum sekarang. Untuk Hendra sendiri gue suka sama tray flipnya, gue suka sama tray flip Hendra yang signature banget. Ya misalnya let's say ada Edgar Rangga yang style mainnya gue suka, mereka gue jadiin referensi untuk main gue gitu. Dan bisa dibilang mereka ngebantu gue untuk improve permainan fingerboard gue gitu. Tapi gue nggak pernah jadi mereka patokan, oh gue harus mirip kayak si Rehan, gue harus mirip kayak Hendra, gue harus mirip kayak Rangga. Ya nggak kayak gitu, karena kalau misalnya gue mikir kayak gitu mungkin gue nggak punya ciri khas sendiri ya. Let's say kayak gue nggak bisa punya ciri khas No Litre sendiri gitu, karena gue mematokkan diri gue untuk seperti orang lain. Jadi itu saran terbaik yang bisa gue kasih ke lo adalah boleh punya referensi tapi jangan pernah jadi patokan referensi itu, karena lu yang harus nge-improve atau lu harus ngembangin style main lu sendiri biar lu pun punya ciri khas sendiri dan orang pun bisa suka sama gaya main lu. Kayak gitu ya guys ya. Jadi mungkin itu aja nih ya untuk video kali ini di konten istilah kata ya guys ya. Kalau misalnya lu punya sugesti untuk istilah kata di dunia fingerboard yang pengen lu tahu dan lu pengen gue bahas gitu, silakan komen di bawah. Istilah kata apa yang pengen lu tahu gitu, apapun terserah. Mungkin kalau misalnya gue bisa tahu dan gue bisa jelasin ke lo semua, akan gue jelasin di video berikutnya. Dan jangan lupa juga untuk follow sosial media gue, ada di Instagram ada Fingerbunch, dan gue punya sosial media lain itu ada di TikTok Fingerbunch juga. Dan terima kasih udah nonton. Semoga lo suka videonya dan semoga bermanfaat buat lo dan bisa ngebantu progres bermain fingerboard lo. Gue Bungki Praditya aka Fingerbunch aka No Litre signing out. I'll see you guys next time guys. Bye bye.